Telepon malaikat Jibril, Muhammad, innallaha amaroni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud. Saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok, dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur. Turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar. Barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anak. Kalau anaknya kafir lagi Muhammad. Cucunya. Oh susah Muhammad susah. Kenapa? Bagaimana bapak begitu anak. Gak begitu. Lalu mau kamu apa? Saya mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin berdarah, yang nyambitin didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet ada yang nolongin, kan demen banget. Kali mah kalau kita yang jadi nabi tuh, disambitin orang, turun Jibril, bagaimana hancurin? Sikat Jibril dah. Habisin aja, habisin. Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat, berlinang air mata, manusiawi. Sakit manusiawi, padahal punya mukjizat. Tapi nggak ngandelin, semua nabi juga gitu. Nabi Musa dikasih tongkat. Tapi berapa kali tuh tongkat dipakai? Waktu ngelawan tukang sihir, waktu nyebrang di Lautan Merah. Itu aja, selebihnya Nabi Musa berjuang secara manusia, berusaha. Gak mentang-mentang punya mukjizat tongkat, tiap dapat kesulitan, awas tongkat. Utuh manusiawi. Ini Rasul. Kenapa kita nggak lihat itu? Kenapa kita lalu tercabut dari akar kenyataan dan hidup dalam khayalan? Sampai-sampai di satu anekdot yang menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa. Ada seorang bapak ditanya sama anaknya. Pak, Tuhan sama Batman kuatan mana sih? Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman. Bahwa Batman itu kuat, gagah, menolong yang lemah. Timbul logika. Kuatan mana sama Tuhan? Katanya. Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini. Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu. Kalau udah Cassandra, itu masakan ditinggal tuh angus di dapur. Angit tuh tempe. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah yang kelima yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Kullun ya'mal ala syakilatih. Jangan minta ayam menggonggong. Jangan minta kambing mengeong. Bukan bagiannya. Bukan bidangnya. Sama juga orang ngomong, apaan mubalik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan. Mana ada mubalik ngurus irigasi. Nah, kalau mubalik ngurus irigasi, apa lurah mau ngajar fikih? Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job. The right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan. Hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah. Bukan urusan kita.
Yang terakhir saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, wa zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah, nggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat nggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri. Sadar nggak kita waktu tidur nggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, andai kata kecoa 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa yang mau jagain? Nikmat. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan. Dan Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah, orang yang tiap hari memakan nikmat Allah, tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi enggak pernah kamu bersyukur kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Pak, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Sehari semalam, 24 jam. 24 jam itu Allah kan enggak minta semua. 5 waktu saja kau lapor kepadaku. Sholat. Sholat kalau bagus, 10 menit kan. Aroda tuh, sholat bagus. Kilat, 5 menit dah. Kilat khusus, 2 menit. Cepet dia, nggak pakai perangko. Taruhlah yang menengah kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu, 5 kali 25, 5 kali 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hei manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor. Banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Buah gambaran ini. Zalim kepada Allah. Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah. Se-ASEAN tidak ada yang sujud. Apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah? Tidak. Zalim kepada Allah artinya juga zalim kepada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri. Ya contohnya ya. Kita beli radio. Kita setel di rumah kita sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih. Radio gue. Beli gue pakai duit gue. Gue setel di rumah gue. Sekeras-kerasnya. Urusan apa sama orang. Kata kita. Tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. Ngapa suara radio lu masuk kemari? Ini kebebasan saya nyetel radio. Dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya sudah zalim kepada dia. Zalim kepada orang lain. Dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri. Membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus-menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Fi ahsani taqwim posisi kita. Tapi kita rendahkan, kita kembali asfala safilin. Posisi yang paling rendah, kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian. Dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah. Jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.